Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ani dalam materi peralatan analisis grafimetri. Apa aja yang akan kita bahas di peralatan analisis grafimetri? Yang pertama adalah tentang peralatan penimbangan. Masih ingat ya, waktu di kelas 10 kalian pernah diajarkan tentang proses penimbangan. Lalu yang kedua ada peralatan pemanasan. Ini juga pernah diajarkan di kelas 10. Dan yang ketiga ada peralatan gelas dan non gelas. Jadi ketiga peralatan ini adalah yang akan digunakan dalam analisis grafimetri. Peralatan penimbangan. Yang pertama ada neraca analitik. Ketika kita mau menimbang pasti menggunakan neraca analitik, apalagi analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Persyaratan neraca yang baik adalah yang pertama harus punya ketelitian yang baik, yaitu 0,0001 gram. Kedua, neraca harus stabil, dilihat dari water pass-nya harus berada di dalam lingkaran. Yang ketiga, neraca harus peka. Lalu ada lagi alat yang lain selain neraca analitik, yaitu spatula yang digunakan untuk menimbang atau sekedar mengambil bahan kimia berbentuk serbuk ataupun kristal. Selain itu bisa juga digunakan untuk menyampurkan dua reaksi atau lebih. Peralatan pemanasan dan pengarangan atau pengabuan. Yang pertama ada oven ya. Oven biasanya digunakan untuk memanaskan atau mengeringkan, tapi selain itu digunakan juga untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Selain itu, pada analisis grafimetri, oven juga bisa digunakan untuk mengukur kadar air. Ya, yang jelas oven digunakan untuk mengeringkan endapan, jadi menghilangkan air dari si sampel supaya mempermudah ketika diabukan atau diperarang. Lalu yang kedua ada tanur. Tanur merupakan alat laboratorium yang biasa digunakan sebagai pemanas dan untuk mengabukan atau mengarangkan zat padat pada analisis grafimetri. Nah, tanur sendiri hampir sama prinsipnya dengan oven, hanya saja tanur, apalagi tanur yang listrik, biasanya suhunya bisa di atas 700 derajat Celcius. Untuk itu bisa digunakan untuk menentukan kadar bahan organik atau C-organik dengan menggunakan cara pengabuan tadi. Untuk peralatan pemanasan sebetulnya masih ada dua peralatan lagi yang sering digunakan. Yang pertama ada hot plate dan pembakar bunsen atau pembakar teklo. Nah, pembakar bunsen dan teklo ini biasanya menjadi peralatan pengganti ketika penggunaan tanur tidak dipakai di laboratorium. Lalu peralatan gelas dan non gelas. Nah, ini juga udah dijelaskan di kelas 10. Yang pertama ada Erlenmeyer, biasanya digunakan untuk menampung filtrat hasil penyaringan, karena nanti di tahapan analisis grafimetri ada proses penyaringan endapan. Lalu ada desikator, berfungsi sebagai penghilang uap air yang digunakan untuk menghilangkan uap air yang ada pada cawan porselen yang digunakan untuk melakukan pengabuan dengan bunsen. Lalu ada corong. Nah, ini digunakan untuk proses penyaringan, nanti di dalamnya ditaruh kertas saring. Nah, untuk grafimetri kertas saringnya khusus sendiri ya. Lalu ada gelas kimia, biasa digunakan untuk melarutkan atau membuat larutan kimia, atau juga bisa buat penyimpanan larutan kimia yang telah kalian buat. Lalu ada krustang. Nah, ini juga digunakan di analisis grafimetri untuk mengambil atau memegang cawan porselen. Nah, ini cawan porselen yang tadi saya bilang untuk tempat menaruh endapan atau abu. Itu tadi hanya sekilas peralatan-peralatan non gelas dan gelas yang ada di laboratorium. Nah, untuk satu set peralatan analisis grafimetri bisa kalian lihat di tabel ini. Yang pertama ada neraca analitik, spatula, kaca arloji, oven, pemanas listrik atau hot plate, pipet tetes, gelas ukur, pipet ukur dan pipet volume, gelas kimia atau gelas piala, batang pengaduk atau polismen, corong saring dengan leher panjang, klem statif dan penyangga corong, pipet filler atau karet penghisap atau bulb. Lalu ada tanur, ada cawan porselen, desikator, bunsen kaki 3 dan kasa asbes, penjepit cawan atau krustang, labu Erlenmeyer, dan yang terakhir adalah satu set alat pelindung diri atau APD yang harus dan wajib kalian gunakan
ketika melakukan analisis gravimetri, yaitu jas lab, masker, sepatu, sarung tangan. Dan jangan lupa ketika melakukan analisis gravimetri kalian tetap harus membawa dua jenis sarung tangan yang berbeda, yaitu latex dan sarung tangan kain. Sekian untuk materi peralatan analisis gravimetri. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.